Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Judis Denu dari kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep leadership and organization berpengaruh penting dalam bisnis yang akan saya rintis. Untuk yang pertama sendiri, saya berrefleksi bahwa leadership sangat berpengaruh dalam proses perintisan bisnis saya nanti. Dengan itu semua, tentu saya punya visi dan misi yang jelas. Dalam merintis sebuah usaha, pastinya saya tidak sendiri, pastinya saya membutuhkan orang lain, baik itu tim marketing, tim produksi, maupun tim lainnya. Di sini, feedback yang akan saya berikan mengenai konsep leadership yang akan saya terapkan dalam misi saya, yaitu tanpa adanya konsep leadership dan organization yang baik, saya tentu tidak akan mengenal baik bagaimana permintaan konsumen, bagaimana saya harus memuaskan keinginan mereka, dan juga saya ingin berkomitmen penuh untuk memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan. Menurut saya lebih baik saya memiliki konsumen yang loyal dibanding konsumen baru yang terus berdatangan. Menurut saya penting untuk membangun relasi dengan para konsumen agar mereka loyal terhadap produk kami. Tak hanya itu, untuk mencapai visi dan misi dari bisnis yang akan saya rintis, saya juga perlu kerjasama tim yang baik. Karena itu, konsep leadership saya perlukan untuk membangun bisnis saya agar menjadi bisnis yang lebih baik dan juga besar. Salah satu contoh konsep leadership dan organization yang saya akan terapkan dalam bisnis ini, yaitu saya akan mengutamakan 2 poin penting, bukan hanya satu, yaitu relationship dan task oriented. Biasanya orang-orang memilih hanya satu saja, namun bagi saya task oriented maupun relationship oriented behavior tetap menjadi suatu hal yang penting. Karena meskipun kita tetap dan selalu ingin penyelesaian tugas yang maksimal dan optimis, namun jika kita memiliki relationship yang buruk dengan karyawan atau tim, maka tidak akan terbentuknya kerjasama yang baik. Maka dari itu, saya akan menerapkan 2 hal sekaligus, yaitu task oriented dan juga relationship oriented behavior dalam proses perjalanan karir saya menjadi seorang entrepreneur. Tak hanya itu, saya juga berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang tegas dan gigih serta mengedepankan integritas dan kejujuran. Perkenalkan, nama saya Davon Elvio. Saya akan memberikan feedback dan refleksi mengenai konsep leadership yang dapat diterapkan pada usaha yang akan saya bangun. Kebetulan saya akan membangun sebuah usaha di bidang F&B atau food and beverage. Merupakan tantangan yang menarik dan memerlukan pemimpin yang kuat dan visioner untuk memastikan kesuksesannya. Leadership dalam konteks ini tidak hanya tentang mengelola tim dan operasional sehari-hari, tetapi juga tentang menciptakan budaya perusahaan yang positif, menginspirasi inovasi, dan juga memimpin dengan contoh yang baik. Berikut ini adalah beberapa konsep leadership yang relevan dan dapat diterapkan dalam usaha F&B. Yang pertama itu ada visionary leadership, yaitu seorang pemimpin yang visioner dalam industri F&B harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan jangka panjang perusahaan, seperti membangun merek yang kuat, serta memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, atau bahkan memperluas jangkauan pasar. Lalu yang kedua ada customer centric leadership. Industri F&B sangat bergantung pada kepuasan pelanggan. Seorang pemimpin harus mampu mengambil perspektif pelanggan dalam setiap keputusan yang diambil, dari menu hingga pelayanannya. Mendengarkan umpan balik pelanggan dan merespon dengan cepat adalah kunci dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga ada team building and empowerment. Pemimpin yang efektif di industri ini harus memiliki keterampilan dalam membangun dan memotivasi tim yang solid. Ini mencakup memilih orang yang tepat untuk posisi yang tepat, memberikan pelatihan dan juga pengembangan yang diperlukan, serta memberikan umpan balik konstruktif secara teratur. 4. Operational excellence. Manajemen operasional yang efisien adalah kunci dalam industri F&B untuk memastikan kualitas konsisten dalam makanan, layanan yang tepat waktu, dan juga efisiensi biaya. Sebagai pemimpin harus mampu mengoptimalkan proses operasional, memperkenalkan teknologi atau sistem yang mempermudah kerja, dan memastikan standar kebersihan dan keamanan makanan terpenuhi. Lalu ada yang terakhir, adaptability dan innovation. Itu industri F&B terus berubah dengan cepat, terutama dalam hal tren makanan, preferensi konsumen, dan juga teknologi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan bahkan mengambil inisiatif untuk menjadi pelopor inovasi. Mendorong eksperimen dengan menu, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan adalah contoh bagaimana kepemimpinan inovatif dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Lalu untuk refleksinya, dalam mengembangkan usaha F&B untuk merefleksikan bagaimana konsep kepemimpinan ini dapat diterapkan secara spesifik dalam konteks bisnis saya. Saya percaya bahwa leadership yang kuat tidak hanya tentang memiliki pengetahuan industri yang mendalam atau keterampilan manajerial, tetapi juga tentang kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan membimbing orang-orang dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, penting juga untuk selalu mempertimbangkan bahwa industri F&B memiliki dinamika yang unik, termasuk tekanan waktu, persaingan yang ketat, dan juga ekspektasi yang tinggi dari pelanggan. Oleh karena itu, fleksibilitas kepemimpinan yang adaptif dan kemampuan untuk berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan adalah kunci keberhasilan yang panjang.
Dengan menerapkan konsep-konsep ini, saya dapat membangun manajemen untuk usaha FNB. Mungkin dari saya. Terima kasih. Di masa depan, saya sangat tertarik untuk terjun dalam dunia pertambangan. Hal ini dikarenakan peluang yang besar untuk berinovasi dan prospek kerjanya yang menjanjikan. Kepemimpinan dalam konteks usaha tambang ini sangatlah penting, karena tantangan yang dihadapi di sektor ini seperti keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan hubungan dengan komunitas lokal. Sebagai salah satu mahasiswa BINUS Malang, jurusan Entrepreneurship Association, memahami konsep leadership itu yang efektif dan mampu mempengaruhi orang lain itu adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam jangka yang panjang. Pertama, seorang pemimpin di bidang ini harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikan visi tersebut kepada timnya dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tujuan bersama. Selain itu, kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat sangatlah penting, terutama dalam situasi darurat yang mungkin akan terjadi di lokasi tambang. Kemampuan ini harus didukung oleh pengetahuan tentang cara pengoperasian tambang serta regulasi yang berlaku. Kepemimpinan yang efektif juga harus mencakup aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Saya sebagai pemimpin nantinya ingin membangun hubungan yang baik dengan pekerja maupun dengan masyarakat sekitar, memastikan bahwa operasi tambang tidak merusak lingkungan atau mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar juga sangat penting, karena industri tambang akan terus berkembang dengan inovasi yang baru yang dapat meningkatkan efektivitas dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dengan adanya mata kuliah Entrepreneurial Leadership untuk organisasi ini, saya dapat belajar banyak hal mengenai pengetahuan yang berharga tentang bagaimana menerapkan teori kepemimpinan dalam situasi nyata yang tidak dapat hanya dipelajari secara tertulis saja. Selain itu, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, melakukan presentasi, problem solving, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim akan sangat berguna bagi masa depan saya. Refleksi atas konsep leadership ini menunjukkan bahwa kesuksesan di industri tambang tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis saja, tetapi juga pada kemampuan untuk memimpin dengan kejujuran, visi, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, saya dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang baik dan mampu untuk mempengaruhi orang serta berinovasi di industri tambang di masa depan. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk lebih serius dan tekun dalam belajar mengenai bagaimana caranya memimpin dan menjalankan bisnis ini ke depannya. Menurut saya, kepemimpinan dalam sebuah usaha adalah hal yang mutlak adanya. Seorang pemimpin harus dapat mengendalikan arah dan tujuan perusahaan atau usaha agar selalu dapat mengarungi kerasnya gempuran pasar dan bisa bertahan dalam segala situasi. Kebetulan saya juga sudah membangun usaha ketika pandemi dulu, dan dalam tugas terakhir ini saya dijadikan narasumber oleh kelompok saya sendiri. Usaha yang saya bangun ini bergerak di bidang sepeda kayu, dan saya adalah pemilik dari usaha ini. Adapun konsep kepemimpinan yang saya terapkan adalah demokratis, yang artinya saya melibatkan berbagai macam elemen dalam tim untuk bersinergi menjadi satu dalam melakukan penjualan yang efektif di era modern ini. Adapun pergerakan yang saya lakukan hanya di dalam platform digital, yang artinya online, yang mana tidak menutup kemungkinan juga nanti bila sudah cukup sumber daya akan saya realisasikan menjadi toko offline. Kemudian fokus saya untuk saat ini dan beberapa bulan ke depan tentunya adalah untuk melakukan peningkatan penjualan yang signifikan dengan berbagai program yang sudah saya rancang bersama tim saya. Dalam melakukan hal tersebut, saya selalu bertukar pikiran dengan tim marketing serta manajemen untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Keterbukaan satu sama lain dan komunikasi yang baik adalah kunci menurut saya agar menghasilkan strategi penjualan yang efektif. Adapun tim pengemasan atau packing juga merupakan elemen yang penting dalam usaha ini. Dikarenakan bila tidak terbungkus dengan sempurna, maka tidak akan sampai ke tangan konsumen barangnya itu. Maka dari itu, pengawasan serta penerapan standar operasional yang terukur penting untuk selalu dikelola, serta dikoreksi bila ada yang tidak sesuai. Dengan semua hal itu, saya sebagai pemimpin usaha ini tetap melihat keluar atau melakukan survei dengan kompetitor secara diam-diam, agar dapat mengatur harga yang relevan dan kompetitif, sehingga dapat menarik hati konsumen. Sebab harga pasar online ini sangatlah fluktuatif dan berubah terus. Otomatis saya juga harus selalu memperbarui setiap harga pasar online dan memperbarui bila mana diperlukan agar dapat diterima oleh pasar. Dan yang paling penting menurut saya adalah komunikasi dengan konsumen terjaga dengan baik sehingga penjualan terjadi. Untuk makan, nama saya Ibrahim Radiansyah dengan NIM D702260640. Untuk usaha yang saya akan bangun kedepannya lebih ke usaha peternakan. Untuk refleksinya sendiri, saya melihat konsep kepemimpinan ini, saya menyadari bahwa pentingnya memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk menginspirasi tim dalam mencapai tujuan bersama. Saya juga menyadari bahwa keberhasilan usaha peternakan tidak hanya bergantung kepada pengetahuan teknis,
tetapi juga pada kemampuan untuk memimpin dengan empati, keterbukaan, dan keberlanjutan. Saya juga dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. Ini akan sangat penting dalam membangun usaha peternakan yang sukses dan berkelanjutan. Pengalaman ini juga mengajarkan bahwa kepemimpinan efektif adalah tentang memberdayakan orang lain dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan. Terima kasih.